Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk menyampaikan beberapa pesan daripada surah Al-Ikhlas. Yang pertama sekali, di sini disebutkan riwayat tentang turunnya surah Al-Ikhlas ini. Di sini dikatakan ruya anna ba'dal musyrikin ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad sif lana rabbak. Jadi disebutkan di sini bahwa sebahagian daripada orang musyrik datang dia kepada Rasul pada suatu hari dan mereka bertanya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Jadi sifatilah ataupun kasih tahu kami bagaimana bentuk Tuhan kamu, kira demikian. Mereka datang bertanya ini bukan bertanya ingin tahu sebenarnya, tapi mereka datang bertanya untuk memperolok-olok karena punya perbedaan pola pikir antara orang musyrikin dan kaum muslimin terkait masalah ketuhanan ini, di mana dalam pandangan mereka Tuhan itu bisa dilihat, ya, bisa diraba dan seterusnya lah. Sementara sejak pertama sekali Rasulullah memperkenalkan Allah kepada mereka, mereka tidak bisa melihat Allah itu dalam bentuk nyata, ya. Dan itu tidak logis bagi mereka. Maka setengah memperolok-olok mereka pun bertanya kepada Rasul, lalu bentuk Tuhan kamu itu seperti apa wahai Muhammad? Kemudian mereka melanjutkan pertanyaan, amin zahabin aw min fiddatin aw min zabarjad am min yaqut. Apakah Tuhan kamu wahai Muhammad itu terbuat dari emas atau dari perak atau dari zabarjad batu ataupun dari batu yakut? Jadi dari benda manakah Tuhanmu itu terbuat? Jadi pertanyaan sebagaimana kita katakan tadi, pertanyaan separuh ataupun setengah memperolok-olok gitu, ya. Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad dan seterusnya, ya. Jadi Allah lewat Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada mereka bahwa Allah itu ahad. Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin al-mustahzi'in inna rabbil ladzi a'buduhu wal ladzi ad'ukum li'ibadati wa wahid ahad la syarikalah. Dikatakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Tuhanku yang aku sembah, yang aku mengajak kalian untuk menyembahnya adalah Tuhan yang satu dan tidak ada sekutu baginya, wala syabih lahu wala nadhir, tidak ada yang serupa dan juga ada yang sebanding dengannya. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Baik itu dalam zatnya maupun sifatnya ataupun di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah itu tetap tunggal, Allah itu tetap ahad. Tidak ada sekutu, tidak ada serupa dan tidak ada yang sebanding dengannya, baik dalam zatnya, dalam sifatnya maupun dalam perbuatannya. Fahuwa jalla wa ala wahidun ahad. Itulah Tuhan yang satu, yang esa. Laisa kama ya'taqidun nasara bitathlis. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Tuhan itu ataupun Allah itu adalah satu dari tiga. Dalam Al-Quran di sana disebut laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Orang Nasrani itu mengatakan bahwa Allah itu tsalits tsalatsa. Jadi satu dari tiga. Jadi sudah maklum bahwa mereka meyakini bahwa di sana ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Jadi konsep Trinitas. Maka sebenarnya konsep Trinitas ini sudah ada sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan sebenarnya. Dia sudah lama ada. Maka menjadi satu yang aneh, misalnya ketika ada yang mengatakan bagaimana bisa Allah menghalalkan kepada orang mukmin
untuk menikah dengan perempuan ahlul kitab, sementara mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak patut ditanya. Kenapa? Karena orang-orang ini telah menyekutukan Allah jauh sebelum risalah Muhammad itu ada, jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi jangan dipahami bahwa ahlul kitab ini adalah orang yang memiliki kitab yang masih orisinil. Tidak. Justru Al-Quran ini ada ketika kitab yang terdahulu Allah turunkan itu sudah tidak lagi murni. Baik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang satu itu adalah tidak seperti yang diyakini oleh orang Nasrani. Ya. Wala kama ya'taqidul musyrikun. Begitu juga tidak seperti yang diyakini oleh orang musyrik bita'addudil alihah, dengan jumlah Tuhan yang banyak. Jadi orang musyrik itu punya banyak Tuhan. Qala fi tashil wa'lam anna wasfa Allah ta'ala bil wahid lahu thalatha ma'an. Ketahuilah bahwa Allah ketika disifati dengan ahad, ketika disifati dengan tunggal ini memiliki tiga makna. Memiliki tiga makna utama. Semua makna ini sahih dan sesuai dengan ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan esanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah annahu wahid la thaniya ma'ah. Ketika dikatakan Allah itu ahad, ketika dikatakan Allah itu tunggal esa, maka tidak ada yang kedua. Artinya Allah sendiri tidak ada duanya. La thaniya ma'ah. Tidak ada Tuhan yang kedua. Ini makna tunggal yang pertama. Makna yang pertama, makna tunggal. Makna ketika kita katakan Allah itu esa, Allah itu ahad, berarti tidak ada satu lagi Tuhan bersamanya. Fahuwa nafiyun lil adad. Ketika kita katakan bahwa huwa ahad la thaniya ma'ah, tidak ada yang kedua bersamanya, berarti Tuhan ini tidak ta'addud. Tuhan Allah ini adalah sendiri. Makna yang kedua ketika kita katakan Allah itu adalah satu, Allah itu esa, Allah itu wahid. Annahu wahid la nadhira wa la syarika lah. Allah tidak ada sekutu baginya, juga tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi ketika kita katakan Allah itu ahad, Allah itu wahid, Allah itu esa, tunggal, maka Allah juga tunggal, tidak ada yang sebanding dengannya, ya, juga tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada yang sama kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding pengetahuannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tidak ada bandingannya. Ini juga dikatakan Allah ini ahad. Artinya apa? Allah tunggal, esa, tidak ada bandingannya. Kalau tadi Allah itu sendiri, tidak ada duanya. Kalau makna sekarang ini Allah itu tidak ada bandingannya. Yang seperti itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu buat langit, yang mampu segala-segalanya hanya sendiri saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tunggal dalam hal ini. Itu juga makna daripada ahad ataupun wahid. Kemudian makna yang ketiga, annahu wahid la yunqasam wa la taba'al. Jadi Allah ini tunggal dan dia tidak terbagi-bagi. Kita katakan kalau kita sebutkan tubuh, dalam tubuh tidak terbagi-bagi tubuh itu. Jadi zat yang tunggal. Baik, wal muradu bis surah nafyu syarik raddan 'alal musyrikin. Sementara yang dimaksud pada surah Al-Ikhlas ini ketika dikatakan qul huwallahu ahad, ahad yang memiliki tiga makna tadi itu, yang dimaksud di sini adalah ahad bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jadi untuk menolak ataupun untuk membantah keyakinan daripada orang musyrik, di mana mereka adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan itu memiliki sekutu. Wa qad aqama Allah fil Quran barahin qati'ah ala wahdaniyatihi ta'ala wa dzalika katsirun jiddan. Jadi disebutkan di sini bahwa Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada kita di sana cukup banyak dalil-dalil tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaannya
Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menjelaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sejumlah ayat itu disebutkan di sini adalah antaranya, di sini masukkan 4 saja di sini disebutkan. Di antaranya adalah firman Allah, afaman yakhluq kaman la yakhluq. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Ini yang pertama sekali. Wa dalil al-khalq wal ijad. Ini dikatakan ayat ini adalah dalil penciptaan dan mewujudkan sesuatu. Fa idza thabata anna Allah Ta'ala khaliq li jami'il mawjudat lam yasihhu yakuna wahid minha syarikan lah. Jikalaulah sabit ya bahwa Allah itu pencipta terhadap segala yang ada, maka tidak boleh ada bersama Allah itu pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang mencipta. Allah adalah pencipta segala yang ada. Afaman yakhluq kama lam yakhluq. Jadi apakah sama kaman la yakhluq. Jadi apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan. Jadi di sana ada Allah sebagai pencipta dan di sini ada selain daripada Allah lah ciptaan semua. Maka ciptaan ini tidak boleh menjadi sesuatu yang sebanding ataupun sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dikatakan sekutu itu haruslah sesuatu yang lebih kurang sama dengan yang disekutukannya. Jadi menjadi pegah Amerika itu punya sekutunya. Inggris, Jerman, enggaklah. Kena bilang negara apa Jerman? Inggris, Perancis, macam-macam kan? Rusia, ada pegah Cina. Paling tidak mereka sekelas lah. Dari segi kekuatan yang mereka miliki. Itu dikatakan sekutu. Ya, mana? Jadi punya kekuatan yang berimbang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita katakan Allah pencipta, lalu ada sesuatu yang menjadi sekutu kepadanya daripada yang itu tidak boleh. Karena selain daripada Allah lah ciptaan. Ciptaan ini selama-lamanya tidak boleh menjadi sekutu bagi yang mencipta. Ini dari segi logika lah kita katakan. Karena tidak sebanding dan tidak akan pernah sebanding. Karena kaedah sekutu itu haruslah dengan sesuatu yang sebanding. Maka di sini Allah mengatakan bahwa Allah mempertegas lewat ayat afaman yakhluq kaman la yakhluq. Jadi yang menciptakan itu selama-lamanya tidak pernah sama dengan yang diciptakan. Karena makhluk ini tidak mampu mencipta. Kenapa? Karena kita dicipta. Nama saja barang yang dicipta, maka kita tidak mampu menciptakan. Apa yang kita buat sebenarnya bukan ciptaan. Ya? Manusia mampu membuat bangunan, manusia buat segala-gala itu bukan sebuah ciptaan. Maka kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran pun afaman yakhluq kaman la yakhluq, khalaqa. Jadi kata-kata khalaqa ini menciptakan sesuatu dari sebelumnya tak ada, itu dikatakan itu khalaq. Kalau kita buat mobil, buat kereta, buat rumah segala macam, kita buat ini dari sesuatu yang ada. Kita buat besi itu kita ambil dari tanah. Biji besi itu ada di tanah. Kita buat bangunan dari kayu, kita potong ataupun kita tebang pohon kayu dari hutan, ada asalnya. Kita jahit pakaian segala macam pun ada asalnya. Dari pohon kapuk ataupun dari pohon kapas itu sendiri. Maka yang seperti ini tidak dikatakan khalaqa, tapi lebih kepada ja'ala. Jadi Allah ini dikatakan khaliq, yang menciptakan sesuatu dari sebelumnya tak ada sesuatu itu. Sementara kita ini adalah kalau kita katakan kita membuat sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya ada. Seperti kita sudah contohkan barusan. Jadi yang diciptakan ini selamanya tidak akan pernah menjadi pencipta, tidak akan pernah bisa itu. Kemudian firman yang kedua yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu antaranya disebutkan juga di sini, "Lau kana fihi ma alihah illallah la fasadata." Sekiranya lah di langit dan di bumi ini ada dua Tuhan, di sana ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la fasadata.
sungguh alam ini akan rusak. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Allah itu ataupun Tuhan itu tidak pernah ada dua. Tuhan itu adalah satu. Karena kalau di sana ada Tuhan lagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada dua Tuhan, maka alam ini akan rusak. Karena yang satu ingin menurunkan hujan, yang satu tidak. Kagak ada gumdawa Tuhan di orang. Satu ingin subur, yang satu ingin tidak subur. Yang satu ingin menghidupkan, yang satu ingin mematikan. Maka alam ini akan hancur dikatakan. Ya. Sekiranya di sana ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil al-ihkam wal ibda'. Alam ini menjadi serasi, dinamis pada hari ini. Kenapa? Karena di sana ada satu Tuhan saja. Karena kalau dua Tuhan seperti kita katakan tadi, dia akan bercelaru. Jadi hancur alam ini, dia tidak akan pernah stabil. Kemudian ayat yang ketiga yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antaranya juga adalah law kana ma'hu alihah kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Sekiranya ada Tuhan bersama Allah, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik ini, idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila, sungguh Tuhan-Tuhan itu pun akan menggasak Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan tadi. Jadi Allah ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada yang protes karena ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka itu pun dikatakan sangat tidak mungkin. Wa huwa dalil al-qahr wal ghulbah. Ini dalil bahwa Allah ini adalah qahar. Ya. Allah ini berkuasa di atas segala-gala. Di atas segala-galanya tidak ada yang protes atas apa yang dia putuskan. Kemudian dalil yang keempat disebutkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qaulu ta'ala ma ittakhadallahu min walad wa ma kana ma'hu min ilah. Allah sama sekali tidak pernah memiliki anak. Wa ma kana ma'hu min ilah, dan tidak ada Tuhan bersamanya. Idzal la dhahaba kullu ilah bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Lebih kurang sama juga, ya. Jadi Allah tidak pernah memiliki anak dan tidak ada Tuhan bersamanya. Karena sekiranya ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, idzal la dhahaba kullu ilah, maka sungguh semua ilah itu, semua Tuhan yang ada bersamanya itu akan pergi bersama apa yang dia ciptakan. Wala ala ba'dhum ala ba'd, maka yang satu akan menyombongkan diri atas yang lain. Karena Tuhan ini punya ini, Tuhan itu punya itu, dan seterusnya lah. Sebagaimana digambarkan oleh orang yang menyembah berhala itu, ada Tuhan matahari, ada Tuhan bintang, ada Tuhan bumi, ada Tuhan udara, Tuhan air, Tuhan api, dan seterusnya. Maka Tuhan yang menciptakan api pun akan menyombongkan diri terhadap Tuhan yang menciptakan air. Tuhan yang memiliki air akan menyombongkan diri terhadap Tuhan yang memiliki udara, dan seterusnya. Dan ini seujung-ujungnya akan membuat kehidupan ini justru akan menjadi hancur sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini semua dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu adalah sendiri, tunggal, tidak ada bersamanya, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Thumma akada ta'ala wahdaniyatu wa istighna'ahu 'anil khalqi faqal. Kemudian Allah menguatkan akan keesaannya dan ketidakbutuhannya kepada makhluk dengan firman-Nya Allahus Samad. Ini menjadi bukti, menjadi penguat ketika dikatakan Allah itu tadi ahad. Bahwa Allah ini menjadi tempat bergantung semua makhluk. Allah tidak pernah membutuhkan kepada siapapun, dan seluruh yang diciptakannya adalah bergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa jalla wa ala al-maqsud fil hawaij 'ala ad-dawam. Ketika dikatakan Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung, tujuan, maksud daripada makhluk ini fil hawaij 'ala ad-dawam. Jadi semua hajat kita ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tanpa terkecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Selama makhluk itu ada. Yahtaju ilaihi al-khalq wa mustaghni 'anil 'alamin.
Jadi semua makhluk bergantung kepadanya, sementara Allah itu kalau dalam wahyu ghaniyun 'anil alamin dikatakan Allah itu ghani daripada alam ini. Allah itu sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya. Maka sangat wajar ketika dikatakan Allah itu ahad. Ya. Tidak ke Allah, ada hana pelak kepada yang lain. Ketika Allah menciptakan ini bukan berarti Allah butuh kepada makhluk sama sekali, tidak. Ini bukan bentuk daripada kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada makhluk pun Allah dia tidak. Ya, benar. Qala al-Alusi as-samadu as-sayyidu alladhi laysa fawqahu ahad. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Alusi makna as-samad ini adalah as-sayyidul ladzi laisa fawqahu ahad. Jadi dikatakan tuan yang tidak ada di atas tuan itu orang lain. Tuan yang paling hebat. Itu dikatakan makna as-samad. Maka dikatakan Allahus samad. Jadi tidak ada di atas tuan itu yang lain. Jadi Allah mengatakan as-samad. Jadi Tuhan tidak ada di atas Tuhan itu Tuhan. Tuhan yang lain. Kalaulah dikatakan ada Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang musyrik itu. Alladzi yasmadu ilaihi an-nas bi hawaijihim wa umurihim. Jadi dikatakan as-samad ini adalah as-sayyid, jadi tuan tempat di mana bergantung manusia-manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian Allah menegaskan kembali akan keberadaan dirinya, lam yalid ay lam yattakhidh walada. Allah tidak punya anak. Walaysa lahu abna wa banat. Tuhan itu tidak punya anak baik laki-laki maupun anak perempuan. Fakama huwa muttasaf bil kamalat munazzah 'anil naqais qala al-mufassirun fil ayat raddu ala kulli man ja'ala lillahi walada kal yahud wan nasara wal musyrikin. Jadi dikatakan di sini bahwa ayat yang mengatakan lam yalid ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, semisal orang-orang Yahudi di sini disebutkan di mana mereka mengatakan Uzair ibnullah. Yahudi ini mengatakan Uzair dikatakan anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebut ada satu ayat itu cerita orang yang tertidur lebih kurang 100 tahun. Jadi disebutkan oleh para ulama orang yang tertidur 100 tahun ini Allah ceritakan dalam Al-Quran itu dikatakan Uzair. Yang kemudian oleh orang Yahudi mengatakan ini adalah anak Tuhan. Jadi Uzair ini dia datang ke Palestina pada ketika itu. Pada saat kota Palestina itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ada seorang raja Babylon itu namanya Bukhtan Nasir. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan Nebukadnezar. Hancurlah seluruh kota Palestina. Tinggal puing-puing saja. Ketika Uzair sampai di sana, dia pun mengatakan, bagaimana bisa Allah kaifa yulah hadza ba'da. Jadi bagaimana bisa Allah mewujudkan kembali kota ini yang telah mati. Jadi maka disitulah dikatakan Allah pun mematikan Uzair ini. Dia tidur selama 100 tahun. Ketika dia bangun, dilihatnya makanan yang dulu dia bawa itu masih sedia ada dan seterusnya lah sampai dilihat tulang belulang keledai yang ada di sisinya itu kemudian Allah gepeget balik. Allah buat kembali menjadi keledai yang dulu dia tungganginya. Dan ketika dia tanya kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin kata malaikat. Ketika ditanya berapa lama engkau tertidur di sini dia mengatakan labithtu yawm aw ba'da yawm. Saya tertidur di sini sehari atau separuh hari. Lalu malaikat pun mengatakan bal labithta mi'ata 'amin. Melainkan kamu tertidur di sini selama 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wa undur ila himarika dan seterusnya lah. Lihatlah pada makananmu dan lihatlah pada keledaimu yang telah menjadi tulang. Jadi lama si Uzair itu tertidur. Ya. Jadi ketika kemudian Uzair itu muncul, diketahui Uzair ini mampu memahami ajaran Musa itu luar biasa. Dia menghafal Taurat dikatakan. Sehingga oleh para Yahudi pun ketika itu menyangka ini Uzair adalah anak Tuhan. Karena pada saat itu dikatakan tidak ada lagi orang yang mengetahui ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam.
Jadi dalam riwayat salah satu riwayat menyebutkan demikian. Ini Uzair ibnullah, dan ini dikatakan oleh orang Yahudi, Uzair ini adalah anak Allah, dan Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Orang musyrik mengatakan bahwa malaikat al-malaikah itu dikatakan banatullah. Para malaikat itu dikatakan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Faraddallahu taala al-jami' fi annahu laysa lahu walad. Maka Allah pun menolak anggapan ini semua bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memiliki anak. Li'anna al-walad la budda ayakuna min jinsi walidihi. Karena dikatakan kalaulah sekiranya Allah punya anak, haruslah anak ini dikatakan dari jenis bapaknya. Harus dari jenis bapa. Kalau kita manusia punya anak manusia, tidak mungkin manusia ini memiliki anak hewan misalnya. Begitu juga seekor kambing, dia punya anak tetap anak kambing. Kenapa? Karena anak itu membawa sifat, bentuk, badan dan seterusnya adalah seperti yang melahirkannya. Bagaimana bisa Allah memiliki anak? Sementara yang mereka tuduhkan itu adalah manusia-manusia yang Allah sendiri menciptakannya. Yang lahir dari manusia lagi kita katakan. Maka disebutkan di sini, wallahu ta'ala azali qadim laisa kamitsli syai' fala yumkin ayakuna lahu walad wa li'anna al-walad la yakun illa liman lahu zaujah. Kemudian juga dikatakan bahwa anak tidak mungkin ada kecuali bagi yang memiliki istri. Lalu di mana istrinya Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita katakan tadi pun istri ini pun haruslah lahir ataupun ada istri ini dari jenis suami. Bagaimana ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bisa memperistrikannya lalu darinya melahirkan anak dan seterusnya. Sementara Allah sendiri mengatakan badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah ini punya anak dan punya istri sementara dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Begitu juga disebutkan di sini walam yulad ay walam yulad min abin wala ummin lianna kulla maulud hadits. Allah itu tidak dilahirkan dari seorang ayah juga tidak dilahirkan dari seorang ibu. Karena suatu yang dilahirkan itu adalah hadis, baharu. Sementara Allah itu adalah qadim, azali. Fala yasihhu ayakuna mauludan wa la yakuna lahu walid. Maka tidak sahlah dikatakan Allah itu terlahir dan tidak sah pula dikatakan Allah itu punya bapa. Fawal awalul ladzi la ibtida' li wujudihi. Allah adalah yang pertama yang tidak ada permulaan akan kewujudannya. Al-qadim alladzi kan wa lam yakun ma'ahu syai' ghairuh. Jadi al-qadim. Jadi Allah itu adalah yang pertama sekali ada dan tidak ada bersamanya apapun jua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ay wa laysa lahu jalla wa ala mathil wa la nadhir. Dan begitu juga pada ayat terakhir ini disebutkan tidak ada bersama Allah ini mathil wa la nadhir, tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala syabih ahad min khalqihi wala fi dzati wala fi sifati wala fi af'alihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam penciptaannya, baik dalam zatnya maupun dalam sifatnya maupun dalam perbuatannya. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa suatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir mengatakan huwa malik kulli syai' wa khaliquh. Allah adalah raja segala sesuatu dan menciptakannya dan penciptanya. Fa kaifa yakunu lahu min khalqi nadhir yusamih? Bagaimana bisa dia memiliki sesuatu yang sebanding dengannya? Au qarib yudani, ataupun yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis al-qudsi, dalam satu hadis qudsi disebutkan Allah mengatakan kadzdzabni ibnu adam wa lam yakul lahu dzalik. Jadi Bani Adam ini mendustaiku, ya, dikatakan apa yang disebutkan Allah bahwa Bani Adam ini mendustai Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, sementara aku, kata Allah, al-ahadus samad. Jadi aku adalah satu seperti kita sudah jelaskan tadi. Kemudian as-samad, yang justru tepat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hadis qudsi Allah sendiri yang menyebutkan. Jadi sampai di sini
penjelasan ringkas daripada surah Al-Ikhlas. Jadi sekian saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada faedah, ada manfaat. Hadanallahu wa ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.